Welcome everyone to PBI in 60 minutes. You can be anything. My name is Carmelita Rati Widianti. You can call me Kak. I will be your host for today. Selamat siang untuk tamu spesial kita dan juga selamat siang untuk penonton-penonton yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di episode kali ini PBI in 60 minutes. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut dengan acara, aku mau ngomongin tentang informasi terkait penerimaan siswa baru nih, Atmajaya dan juga beasiswa. Tapi berhubung dengan sepertinya belum ada mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang bergabung dengan kita. Apa informasinya terakhir aja atau gimana kan? Terakhir aja kali ya. Belum ada banyak teman sepertinya. Yaudah, kita langsung masuk aja ke sesi perbincangannya ya. Kakak bisa memperkenalkan dirinya nggak kak dengan nama lengkap dan juga nama panggilan kakak? Nama lengkap, nama keren, Octavia Rosari Nur Cahya. Untuk singkatnya panggil saja Okta. Saya sekarang tinggal di Kuching, Sarawak, negara Malaysia. Saya tinggal di sini sebab saya menikah dengan orang Sarawak, jadi ikut suami. Saya di sini tinggal dengan suami dan anak saya. Saya punya anak satu. Jadi pekerjaan utama saya adalah seorang ibu. Saya mau kasih peringatan dulu ya. Anak saya ada di rumah. Jadi kalau terdengar suara-suara, ya itu anak saya dah. Ya, maaf mengganggu. Minta maaf di muka dulu. Jadi apa tadi saya bilang? Oh, saya jadi pekerjaan utama adalah seorang ibu membesarkan anak. Selain itu, di sini saya juga adalah seorang storyteller. Jadi saya membuat cerita dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Dan saya mengkhususkan diri untuk membuat cerita-cerita rakyat dari suku bangsa Dayak Iban. Suami saya orang Dayak Iban. Itulah sebabnya saya menulis cerita tentang cerita rakyat dari suku dia. I see. Kalau kakak sendiri orang mana? Saya lahir dan besar di Jakarta. Lalu pindah ke Malaysia itu untuk kerja tahun 2001. Lalu terjebak cinta lokasi ya. Ketemu dengan suami di tempat kerja. Ya sesudah itu ya tidak pulang lagi ke Jakarta. I see. A very cute love story ya kak. Begitulah. I see. Kalau kakak dulu masuk S1 tahun berapa tuh kak? Masuk ke Atmajaya saya angkatan 91. Angkatan lulus tahun. Hah? Tadi agak putus-putus angkatan berapa kak? Saya masuk tahun 91, lulus tahun 95. Oh, lulusnya? Lulusnya tahun 95. 95. Masih sih. Kak, aku yakin nih banyak teman-teman yang nonton penasaran. Selama pandemi itu kesibukan kakak tuh apa aja sih, ngapain aja? Pandemik ya, selama 2 tahun ini karena di sini kebanyakan hampir sepanjang tahun lockdown ya. Berarti harus tinggal di rumah, anak suami
suami di rumah, jadi kesibukan utama adalah membantu anak belajar online sebab dia nggak bisa sekolah. Jadi gurunya itu kasih tugas, dan saya harus membantu dia supaya dia bisa belajar dan bisa menyelesaikan tugas. Jadi terus terang pekerjaan saya sebagai storyteller itu agak terbengkalai selama 2 tahun terakhir ini. Saya tidak punya waktu untuk membuat cerita baru. Tapi kalau soal menyebarkan cerita-cerita rakyat yang lama, bukan karangan saya ya, yang lama punya memang original dari cerita rakyat orang Iban, itu masih saya post di sosial media saya, di Facebook, di Twitter, di mana lagi? Instagram baru belakangan ini saya aktif lagi, tadinya agak terbengkalai. Blog memang agak terbengkalai, sebab kalau blog harus tulis cerita baru. Dan itu agak sulit. Oh, writer's block ya, gitu sih, Kak. Nah, mau nanya nih, Kakak tuh jadi storyteller tuh gimana sih backstory-nya? Apa yang mendorong atau awalnya gimana gitu, gimana Kak? Awalnya adalah dulu saya itu sebelum kawin, kan datang ke sini kerja jadi dosen di universitas ya, mengajar bahasa Inggris. Jadi ceritanya wanita karir lah begitu. Setelah menikah, tetap kerja, punya anak, tapi kemudian saya dinasihatkan oleh dokter anak saya bahwa anak saya perlu perhatian penuh, ya. Lalu dokter bilang, oh kamu kan sibuk ya, kerja ya. Kalau kamu sibuk, sebaiknya kamu bayar orang untuk mengawasi anak, sebab anak ini betul-betul perlu perhatian penuh. Dia anak dengan di Indonesia disebutnya apa? Anak dengan kebutuhan khusus. Ya, Sepertinya iya, iya anak dengan kebutuhan khusus ya. Dia itu anak dengan dengan kebutuhan khusus, jadi dia perlu perhatian penuh. Lalu saya berpikir, setiap hari saya mengurus anak orang ya, jadi dosen. Anak saya bayar orang untuk urus anak saya, itu rasanya nggak betul. Jadi saya berhenti kerja, saya urus anak di rumah. Tapi di rumah kan anak tidak sepanjang hari dengan saya. Dia pergi sekolah, saya di rumah. Sekarang ngapain? Nggak ada kerjaan kan? Sebenarnya sih kerjaan banyak. Di rumah itu ngurus rumah nggak pernah selesai. Tapi saya nggak suka ngurus rumah. Jadi anggap saja tidak ada kerjaan di rumah. Lalu saya mencoba itu, bermacam-macam saya coba supaya saya ada kegiatan. Tidak ada satupun yang berkenan di hati. Rasanya nggak suka lah. Sampai akhirnya suami saya bilang, kenapa kamu nggak nulis saja? Saya lalu bilang, nulis ya, mau nulis apa? Tapi ya dia bilang, oh suami saya banyak ide. Lalu dia bilang, kita membicarakan apa yang sebaiknya bisa saya tulis. Lalu kami memutuskan untuk memulai proyek mempromosikan cerita rakyat dari suku Iban. Lalu itulah saya mulai menulis. Mulai ya sampai sekarang tidak bisa berhenti. I see, udah too deep into this ya Kak. Udah komitmen dalam ya. Iya betul. Sekarang betul sudah cinta mati. I see. Terus, what did you think you were going to be growing up? Dulu pas ini storyteller itu dan penulis itu apa dari kecil atau dari kecil cita-citanya lain terus jalan?
Saya dari kecil nggak tahu mau jadi apa. Terus terang saja, hobi macam-macam. Saya suka menyanyi, saya suka menari. eh tapi kalau dibilang pengen jadi penyanyi juga enggak, sebab suara tidak cukup bagus untuk jadi penyanyi. Mau disebut jadi penari juga cuma hobi-hobi aja gitu loh. Maksudnya bakatnya nggak terlalu menyolok lah, tinggal bisa benar-benar jadi profesi. Jadi terus terang aja, kalau dibilang menulis, jadi penulis itu sama sekali tidak terbayang dalam pikiran saya. Yang suka menulis lalu, cerpen lalu kirim ke majalah itu sebenarnya kakak saya. Bukan saya. Saya sering lihat dia berkutik dengan mesin ketik. Kamu masih tahu mesin ketik yang tik 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 tik. Tahu yang cetak-cetak-cetaknya. Dia selalu pakai itu, tiap malam dia nulis cerpen lalu kirim ke majalah, diterbitkan. Saya tidak tertarik juga tuh, nggak tahu apakah nggak pernah coba, tapi memang nggak pernah kepikiran. Terus jadi ketularan gitu tiba-tiba bertahun-tahun kemudian. Nggak tahu juga ya, saya mulai menulis itu di tahun 2012 tuh. Sudah tua jadinya kalau menurut umur. Menemukan ya, profesi. Menemukan passionnya. Passionnya telat memang. I see. Sebelumnya saya ada karir loh, C. Sebelum itu kan ada karir, dan terus terang saya berpikir ini adalah profesi yang akan saya lakukan sampai saya pensiun. Kalau di sini kan ada umur pensiun ya. Jadi kalau waktu itu sudah umur 55, biarpun masih sehat, biarpun pintar seperti apa ya, harus pensiun, nggak boleh kerja lagi. Saya betul-betul berpikir bahwa saya akan pensiun sebagai guru bahasa Inggris. Itu rencananya. Tapi kadang-kadang kan manusia berencana, Tuhan menentukan lain ya. Di tengah-tengah berubah gitu ya, passionnya ketemu tiba-tiba. Begitulah. I see. Terus maaf ya kak, kalau aku ngeliat ke bawah, dia ngeliatin catatan. Oke, lanjut ya. Terus yang tadi ya, nah kak mau nanya nih, storyteller tuh ngapain aja sih? Kan pasti pada penasaran. Kebetulan saya sendiri juga mau jadi storyteller, makanya penasaran nih storyteller ngapain aja kakak. Storyteller ya. Kak, itu sebenarnya ya, saya memanggil diri saya storyteller. Ya, itu adalah pendapat pribadi saya. Jadi kalau lihat tradisinya, yang namanya storyteller itu adalah kalau zaman dulu tuh malam-malam ngumpulin anak-anak, lalu menceritakan secara lisan, mendongeng ini, mendongeng itu, banyak cerita rakyat ya. Itu namanya storyteller. Kemudian dengan berubahnya zaman, sudah ada buku yang di print, yang dicetak. Jadi kalau orang tuh baca buku ini, ceritanya Cinderella, baca buku. Zaman dahulu kala, ada seorang ibu tiri yang punya anak 2 dan 1 anak itu membaca ya dengan untuk orang lain, itu namanya storyteller. Tapi kemudian dengan perubahan zaman juga, sekarang jadi menulis pun storyteller. Kalau kamu buat cerita audio, sekarang ada audiobooknya, itu pun storyteller. Kalau kamu buat audio visual seperti YouTube, itu pun storyteller. Jadi kalau saya memulai jadi storyteller itu sebagai penulis. Jadi mestinya saya memanggil diri sebagai author, writer, penulis.
Tapi karena saya tidak membatasi diri hanya untuk membuat cerita tertulis, tapi saya juga bercerita secara lisan. Jadi saya memilih untuk memanggil diri saya storyteller. Jadi kerjaan saya itu adalah bercerita, cerita. Nah, produk cerita saya itu buku, novel, juga ada audio ya, bahwa cerita saya itu dalam bentuk lisan. Itu kerja saya. Ya sih, storyteller kan memang sekarang definisinya udah jadi sangat amat luas ya. Kayak content creator Jadi atau seniman aja sekarang udah luas banget. sekarang seniman luas kan. Kalau mau jadi pemusik pun sekarang nggak perlu pergi ke studio kan. Langsung masuk YouTube aja sudah. Sekarang zaman berubah. Jadi definisi ruang lingkup pekerjaan atau profesi itu sudah berubah juga. Ya bagus begitulah artinya Kak, bisa lebih tidak terrestricted untuk kayak sesuatu yang sangat sempit ya. Ya, kamu bisa pilih, kamu mau pilih jalur yang mana. Ada banyak jalur untuk menjalankan profesi yang kamu inginkan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Hal apa yang membuat paling kaget Kakak pas masuk ke profesi ini? Yang paling kayak, wow, Hal yang paling kaget, saya memulai pekerjaan profesi ini ya menjadi pencerita itu sebagai penulis. Yang paling bikin saya kaget itu adalah ternyata saya diharapkan bukan hanya menulis. Saya pikirkan, saya bikin cerita ya, sudah saya tulis, sudah saya publikasikan. Udah dong, kan saya menulis, suruh jadi apa lagi? Ternyata zaman sekarang tuh kalau mau jadi penulis tidak cukup hanya menulis. Kamu juga harus bertanggung jawab sebagai penulis itu untuk memasarkan buku itu. Itu berarti saya harus belajar marketing. Kamu harus juga bikin brand image ya sebagai penulis. Kamu harus punya brand image. Zaman dulu nggak kayak gitu ya. Kalau zaman dulu saya kalau ditanya siapa penulis favorit saya itu Margate, Mirawe. Ditanya Margate itu mukanya seperti apa? Saya sama sekali tidak tahu. Dan saya tidak mau tahu. Tapi saya diberitahu sekarang, kalau mau jual buku, orang mau lihat muka kamu tuh seperti apa. Kalau mereka tidak tahu muka kamu seperti apa, mereka tidak mau beli buku kamu. Itu gitu. Terus terang saja bikin saya kaget. Harus punya presence media ya. Supaya orang bisa cari tahu kamu itu siapa. Ya. Jadi contoh ya, ini promosi juga sedikit. Ini kan buku saya ya. Kalau kamu lihat ini di bawah nama Octavia Nur Cahya, nama saya. Kalau kamu pergi ke toko buku, kamu lihat ini buku, judul When Lightning Strikes. Siapa penulis? Kalau ini namanya J.K. Rowling, kamu beli nggak? Harga 200.000. Kalau ini namanya tercetak J.K. Rowling, kamu beli nggak? Kebanyakan orang akan beli. Kalau saya pribadi melihatnya sinopsis sih, bukan nama. Begitu. Kalau orang mulai lihat nama Octavia Nur Cahya itu siapa? Nggak ada yang tahu. Kamu nggak ada yang tahu Octavia Nur Cahya itu siapa, kan? Terus akan bilang kamu mau beli kehilangan 200.000 ya ini untuk beli buku ini yang ditulis oleh orang yang tidak kamu kenal.
Mau Oh. katanya tidak mau. Begitu. Jadi kalau ini tidak kenal, orang tuh akan pergi ke sosial media, ketik, cari Google, Octavia Nur Cahya itu siapa? Itu harus akan keluar. Kalau kamu Google nama saya sekarang, saya ada di mana-mana. Saya udah 9 tahun melakukan ini. Ada di mana-mana, bisa kelihatan saya ada di Facebook, saya ada di blog, saya ada di Twitter, saya ada di Insta. Kamu bisa lihat apa yang saya post. Dan kamu bisa, oh orangnya lucu, kayak orangnya nyebelin. Kalau nyebelin kayak gitu ya jangan beli bukunya, pasti bukunya nyebelin juga. Kan seperti itu. Kurang lebih. Jadi yang bikin saya kaget itu bahwa kalau mau menjual buku, itu menjual cerita ya, karena saya storyteller kan, kerja saya menjual storyteller, saya diberi nasihat bahwa saya itu harus menjual info-info pribadi, seperti foto, kan? Itu harus dipasarkan, foto kelihatan seperti apa, keluarga seperti apa, sarapan apa, kalau pergi liburan, pergi kemana, disarankan. Gitu. Saya harus buat itu supaya orang merasa, oh orangnya kayak gitu, asik ya. Kalau orangnya asik berarti ceritanya bakalan asik juga. Logikanya begitu. Jadi itu yang bikin saya kaget. Saya sangat tidak siap untuk itu. Kagetnya itu karena mesti publikasi itu sangat amat penting ya sekarang ya, publikasi image diri maksudnya. Aku juga baru tahu Kak. Begitu. Sekarang itu semua zaman sosial media, orang semua pendapat pribadi pun mereka pengen tahu pendapat kamu soal ini apa, pendapat kamu soal ini apa. Kalau berbeda pendapat, lalu saya bilang, kamu ternyata orangnya seperti itu ya, saya nggak mau beli buku kamu. Sekarang itu seperti itu. Iya, saya tahu gitu. Sekarang begitu. Itu yang bikin saya kaget, terus terang. Dulu zaman saya nggak begitu, saya nggak peduli yang marga Temir seperti apa. Yang penting ceritanya bagus, ceritanya keren, udah beli. Orangnya seperti apa, orangnya mau ngapain, saya tidak peduli. Sekarang zaman sudah lain. Oh, sangat amat mengkagetkan ya. Culture shock apa sih namanya? Big shock karena udah beda cara jalannya zaman sekarang ya. Beda. Oh, sekarang oke. Tadi kan yang bikin kaget tuh. Sekarang kesulitannya jadi storyteller tuh apa sih Kak? Kesulitannya apa tadi sama kesulitannya gitu yang publikasi diri itu? Kesulitannya ya, saya mau menjelaskan sesuatu dulu ya. Ini juga karena perubahan zaman. Dulu itu yang namanya jadi penulis, kamu menulis, kamu punya naskah, kamu serahkan ke percetakan. Percetakan akan membaca naskah kamu lalu bilang, cerita yang seperti ini nggak bisa dijual ya, ganti cerita. Atau bilang, oh ceritanya bagus tapi mesti dirubah sedikit supaya yang beli banyak atau bagaimana. Sampai penerbit bilang, oke, ini sudah bagus, kualitas oke, terbit. Ya. Sekarang itu bukan satu-satunya jalan. Sekarang penerbitan itu ada yang namanya independent writer. Jadi kamu enggak menyerahkan naskah kamu ke penerbit. Kamu serahkan naskah kamu ke platform-platform yang akan mencetak buku kamu, apapun yang kamu tulis. Ya? Itu yang namanya sekarang kalau kesulitannya karena itu setiap jalur itu, apakah kamu mau ikut jalur penerbit, apakah kamu mau ikut jalur independen ya. Jadi kamu itu
merdeka lah, katakanlah kamu menulis apa terserah, nggak ada yang halang, tidak akan ada yang bilang nggak bisa, nggak boleh, kamu itu masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Dan saya memilih untuk mengikuti jalur independent writer. Karena itu independent writer, berarti tidak ada yang kasih ke saya nasihat ya. Kalau ikut penerbit ada yang kasih nasihat, harusnya begini, sebaiknya begini, kamu mestinya begini. Untuk marketing juga dikasih nasihat, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Karena saya ikut yang independen, tidak ada yang kasih saya nasihat ya, betul-betul tidak tahu. Memang buku itu tercetak sesuai dengan keinginan saya. Tapi setelah itu mesti diapain, saya tidak tahu, tidak ada yang kasih nasihat. Tapi karena saya ikut platform ini, saya diberi setiap minggu itu dapat email. Tips-tips bagaimana cara menulis yang lebih baik, bagaimana cara marketing, dan itu. Setiap minggu tuh dapat baru ya. Lalu saya pertama-tama sangat senang. Oh, begini ya, kalau begini asik dong. Kan ada yang ngajarin, kalau enggak saya nggak tahu apa-apa kan. Tapi minggu berganti bulan. Dan setiap minggu itu tips datang terus ya. Tidak pernah diulang, selalu tips baru. Setelah 2 bulan dari tadinya saya jadi ketakutan. Karena ternyata yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjual buku saya itu supaya berhasil itu bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Pertama, saya khawatir ada waktu enggak? Kedua, tidak punya keahlian, saya nggak bisa suruh ini suruh. Berarti kamu harus semua marketing iya, distribusi iya, logistik iya, dan segala macam buat sendiri. Aduh, lalu saya ketakutan. Saya bilang sama suami, kalau begini saya berhenti aja dah. Tidak sanggup. Jadi males. Jadi takut sebab itu yang kamu perlu buat ini, buat ini, buat ini. Setiap minggu itu datang tips baru. Tips baru itu kan makin panjang. Kamu harus begini, harus begitu. Suami saya bilang, katanya kamu mau jadi independent writer sebab mau mandiri. Nggak mau dengar apa kata orang. Sekarang kenapa mau dengar orang bilang apa? Kalau dia kasih nasihat, dengar. Kalau tidak sanggup, tidak usah dilakuin. Kan independent writer, kamu tuh independent. Kamu putuskan yang mana yang kamu mau lakukan, yang mana yang kamu pikir kamu tidak mau lakukan, yang kamu tidak sanggup, ya sudah. Tapi kan saya bilang, katanya mereka ini, kalau saya tidak lakukan semua ini, saya tidak bisa berhasil. Dia bilang, ya biasa aja. Itu kan kata mereka. Apakah kamu mau jadi penulis itu karena keberhasilan? Itu ukuran untuk menjadi penulis yang sukses itu macam-macam ya. Apakah kamu mau jadi bestseller, dapat uang banyak? Apakah kamu mau menang award, literacy award? Apakah kamu itu senang ketemu fans di toko buku, tanda tangan, foto-foto, pasang di IG, kan? Setiap orang itu punya tujuan sendiri mengapa mereka mau jadi penulis. Jadi saya perlu refleksi diri untuk ingat sebenarnya saya ini menulis untuk apa. Jadi nggak terlalu, kalau orang kasih nasihat itu nasihat seperti tanah longsor ya, terus berdatangan. Pusing. Harus bisa disiplin untuk bilang yang ini saya bisa laksanakan, yang ini saya tidak bisa laksanakan, dan harus bisa let go ya. Kalau nggak bisa ya sudah nggak bisa gitu loh, jangan stres. Itulah kesulitan. I feel kind of overwhelmed itu ya, tiba-tiba
Oh, aku Ya, harus melakukan ini betul. semua. Jadi kehilangan, jadi males kan gitu ya. Jadi takut Putus buat asa, gagal gara-gara itu. kakak. Kalau nggak Oh, putus sanggup. asa. I see. Udah, sekarang dong. Oh ya, ada satu question lagi deh sebelum kita apa namanya? Apa dah? Tuh, masih ada banyak, tapi sebelum Q&A ya. Nah, question Ah, terakhir sebelum Q&A adalah, uh, nah, selama kakak ada di PBI ini, selama kakak waktu itu ada di PBI, ada nggak yang kakak pelajarin buat jadi storyteller itu? Kayak apa yang ada yang kakak bawa sampai sekarang nggak dari PBI dulu? dari PBI ya. Saya rasa yang paling berguna untuk saya ya, sebab saya menulis dalam bahasa Inggris. Waktu saya kuliah itu ada pelajaran writing. Tentu saja pelajaran writing waktu itu lebih ke academic writing ya, bukan untuk literacy writing, bukan untuk nulis novel. Tapi yang Hmm. saya pelajari itu adalah yang namanya setiap bahasa mencerminkan budaya itu ya. Kalau orang bahasa Inggris ada yang namanya retorik Mhm. pattern, dia itu linear ya, direct, langsung to the point. Mhm. Sementara kalau orang Asia itu retoriknya itu melingkar-lingkar ya. Jadi sebelum kamu mau poinnya tuh apa, maksudnya tuh apa, kamu muter-muter dulu. Basa-basi maksudnya. Sebelum kamu langsung saya mau sebenarnya saya tuh datang mau minjem duit. Gitu. Tapi Oh. sebelum mau minjem duit tuh muter-muter dulu. Oh, kemana, bagaimana kemarin liburan enak apa enggak? Oh, kamu baru beli mobil baru ya. Itu mobilnya cakep sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan poin bahwa kamu datang itu mau minjem duit. Nah, jadi kalau mau menulis dalam bahasa Inggris itu memang linear langsung to the point. Itu yang lingkar itu bikin bunga cantik. Itu tidak perlu hilangkan semua. Sebab Hmm. nanti kalau pembaca yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, yang sudah terbiasa dengan to the point, harus langsung itu maksudnya itu, nanti mereka bingung. Kamu itu mau ngomong apa sih? Muter. Itulah yang menurut saya itu nasihat yang berguna, ilmu yang berguna untuk menulis dalam bahasa Inggris. Hmm. I see. Oke, then. Jadi ada beberapa hal yang berguna dong yang kakak ambil dari PBI dulu ya. Oh ya, tentu saja. Di samping belajar bahasa Inggris dan belajar grammar yang betul dan penggunaan vocab yang betul di dalam tulisan. I see. Nah, sekarang kan kakak tadi udah cerita beberapa untuk pertanyaannya nih. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, apakah dari penonton ada pertanyaan untuk Kak Octavia? Mungkin ada beberapa yang penasaran dari yang tadi kakak udah cerita, mungkin ada yang masih penasaran atau belum jelas atau ada pertanyaan lain. Silahkan, jangan malu-malu. Sebentar, sekalian pada mananya saya izin ganti lokasi dulu, sepertinya koneksi internet saya sangat lah agak wide di sini. Sebentar, saya ganti lokasi dulu kak, waktu sangat tidak profesional, internetnya kayak hujan kayaknya. Sebentar kak, silahkan tanya saja pertanyaan-pertanyaannya, tidak usah malu. Nah, wah, bentar. Jadi pertanyaan kok belum ada yang bertanya, sebentar ya. Aduh, ini jangan. Ya. Saya dari tadi kakak agak putus-putus kok dari kamar. Karena hujan terhalang sinyalnya.
Dah, selesai. Oke, much better, much better. Kakak sekarang udah lebih kelihatan. Oke. Lanjut. Ah, lebih bagus memang image-nya dan suaranya. Ya, udah bener kan itu. Artinya bener sih, kalau di kamar tadi halang. Mungkin karena habis hujan. Ya, nggak ada yang bertanya nih ya? Ya benar nih, ini kesempatan dengan tamu kita, Kak Octavia, nggak ada yang nanya. Mungkin belum ada yang penasaran nih. Belum ada kepikiran pertanyaan-pertanyaannya kali ya. Udah, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Kak. Masih belum banyak juga yang join juga. Kita lanjut aja dulu. Mungkin saya kebanyakan ngomong, berputar-putar juga, jadi pendengar, pemirsa tidak tahu saya sebenarnya ngomong apa. Enggak juga, Kak. Pasti pada tahu lah. Tapi mungkin mereka saking jelasnya mungkin belum kepikiran mau nanya apa mungkin. Oh, ada nih, Kak. Ada nih, Kak. Nih, katanya pertanyaan dari Kak Yadi Satriawan. How do you stay consistent in writing in the novels? How do I stay consistent? Meaning, konsisten itu maksudnya dari tahun ke tahun menulis terus ya. Itu saya menginterpretasikan pertanyaan itu seperti itu ya. Bagaimana saya punya stamina untuk terus menulis? Ya, saya interpretasi pertanyaannya seperti itulah. Konsisten begitu. Ya, itu sebab saya menulis sesuai dengan apa yang saya suka. Sekali lagi ya, kalau kamu menulis untuk penerbit akan memberi saran ke kamu, buku cerita, jenis cerita yang gampang dijual itu adalah jenis ini. Yang lagi tren sekarang ini adalah vampir. Tulis cerita tentang vampir, dijamin banyak yang suka. Kalau lagi trennya zombie, tulis cerita zombie. Itu penerbit akan memberi nasihat seperti itu untuk kamu. Tapi untuk saya tidak mau ikut tren pembaca. Yang sekarang lagi tren apa? Saya menulis berdasarkan apa yang saya suka. Kalau itu adalah sesuatu yang saya suka, tentu saja stamina untuk terus menulis apa yang saya suka itu akan selalu ada. Itu adalah rahasia kenapa saya sekarang tahun berapa? 9 tahun, sudah 9 tahun menulis dan terus menulis. Sebab saya suka apa yang saya tulis. Apakah sudah terjawab untuk Kak Yeni? Ya, belum tadi ya. Kak Yeni, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Halo Kak, tuh. Dijawab. Sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Katanya, how do you find the unique idea and out of the box idea in writing a novel? Kok bisa ide-ide kakak tuh unik dan juga out of the box? Gimana caranya? Caranya, pertama-tama, ini Yeni Satriawan ya. Yeni Satriawan bisa bertanya ini betul Yeni Satriawan nggak yang nanya? Beda. Beda-beda, yang out of the box idea itu beda orang Kak. Kalau yang tadi yang konsisten itu Kak Yeni Satriawan. Oke. Bagaimana bisa think out of the box? Yang paling sulit untuk memulai menulis itu adalah menurut saya mendapatkan ide kamu itu sebenarnya mau menulis apa. Ya, itu yang paling sulit. Untuk saya punya sparring partner, itu suami saya, untuk tukar ide. Saya mau menulis seperti ini, menurut kamu bagaimana? Lalu dia pun punya ide,
Lalu saya pikir mungkin sebaiknya dibuat seperti ini, mungkin dibuat seperti itu satu. Kedua, kalau kamu mau jadi penulis, ini juga tips saya dapat dari platform independent itu, kamu harus banyak membaca. Gak bisa jadi penulis kalau kamu gak pernah baca. Setiap buku yang kamu baca itu memberikan kamu ide. Ya, itu seperti ini, seperti ini. Saya bukan bilang kamu harus mencontoh ide orang yang sudah ditulis ya. Tapi kalau kamu banyak membaca, kamu bisa membandingkan si A idenya seperti ini, si B idenya seperti ini, si C idenya seperti ini. Apakah kamu bisa menggabungkan? Apakah kamu bisa melihat lubang-lubang yang tidak disebut oleh A, tidak disebut oleh B, tidak disebut oleh C? Ya, itu. Lalu kamu bisa think out of the box karena kamu tahu yang sudah dibuat itu apa. Kalau yang sudah dibuat itu apa, kamu bisa lihat yang belum ada tuh apa. Yang saya sebut lubang-lubang itu enggak. Kalau kamu bisa menemukan lubang-lubang itu, dan kamu bisa isi lubang itu. Dan cerita kamu akan lain dari cerita-cerita yang lain. Tapi untuk tahu itu, kamu banyak baca. Orang sudah buat karya seperti apa. I see. Jadi cara kakak buat stay consistent in writing novels itu karena memang udah passion ya, memang udah itu apa namanya karena suka ya writing something that you love ya. Habis itu Yes. apa namanya bisa unik and out of the box karena ada masukan bantuan dari suami dan juga apa namanya baca buku banyak-banyak ya, dapat inspirasi sana sini. Oke. Terima kasih untuk yang bertanya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke. Dan yang ini, maaf. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita balik lagi dulu nih ke masa lalu, di masa-masa kuliah kakak. Nah, dulu tuh kakak masuk PBI kenapa sih? Apakah ada alasan yang khusus? Apakah itu pilihan orang tua, pilihan kakak? Gimana? Saya masuk ke PBI karena pilihan saya. Sebab saya suka bahasa Inggris. Dulu waktu di SMA, guru favorit saya itu guru bahasa Inggris. Dia cool orangnya. Jadi suka, saya suka program, saya suka belajar bahasa Inggris. Waktu lulus SMA, tentu saja saya dihadapkan dengan pikiran mau kuliah apa. Saya mengerti bahwa kebanyakan mahasiswa mendapat tekanan dari orang tua bahwa kamu harus kuliah ini, kamu harus kuliah itu, kamu harus kuliah itu. Kalau saya yang terjadi adalah sebaliknya, orang tua saya tidak memberi saran apapun, cuma bilang, kamu senang apa, kuliah itu. Saya cuma mau tahu, lihat kamu kuliah yang benar ya, jangan kuliah main-main. Kuliah betul-betul, belajar betul-betul, tapi jurusan apa, terserah kamu. Jadi untuk saya yang pada saat itu SMA 3 ya mau lulus, tidak tahu saya mau jadi apa, itu sulit. Jadi saya lihat semua pilihan fakultas. Saya lihat bahasa Inggris, Atmajaya. Lalu saya bilang, yaudah saya mau kuliah itu aja. Bahasa Inggris itu pelajaran favorit saya di sekolah. Saya tidak sadar itu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ya. Saya cuma lihat bahasa Inggrisnya aja. FKIP dulu disebutnya FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu nggak nyantol di otak bahwa itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya lihat cuma bahasa Inggrisnya aja. Saya langsung daftar, diterima. Waktu di interview, waktu zaman saya itu tes ada 2 ya, tes tertulis dan tes interview. Di interview oleh salah satu dosen, lalu dosennya tanya, kamu sebenarnya sadar nggak ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan?
kamu di sini belajar menjadi guru. Kamu sadar nggak? Sebenarnya saya tidak sadar. Tapi saya pikir, kalau saya bilang enggak, nanti saya nggak diterima ya. But Jadi exactly. saya bilang, ya, saya tahu. Alhasil saya diterima. Baru saat itu saya ngeh, oh, di sini belajar untuk jadi guru ya. Tapi itu pun belum terlalu sadar di otak bahwa saya itu akan Masih dilatih denial. untuk jadi guru. Masih tetap terobsesi dengan bahasa Inggris, udah bahasa Inggris aja. Gitu. Tapi jujur sih Kak, aku juga awal-awal gitu, aku pikir tuh pendidikan buat saya gitu. Aku nggak tahu. Ternyata mendidik. Saya pikir pendidikan buat saya. Kita dapat pendidikan. Jadi kayak wah, mendidik tuh. Oh, kamu terjebak juga ya? Sebetulnya ya sekarang sih udah menikmati, tapi dulu juga sempat terjebak waktu ditanya apa namanya, kamu ada mau jadi guru, kayak kok tiba-tiba ditanya mau jadi guru, ada apa ini. Ternyata oh iya, kita menjadi pendidik toh. Aku pikir pendidikan buat Ya, saya, begitu. ternyata pendidikan buat orang juga. I see. Oke, ada jebakan kucing ternyata di dalam situ ya. Oke, kita Nah, lanjut ada ke pertanyaan selanjutnya. men. Oke, Oke nih. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari PBI, Kak? Terhubung kan aku juga masih maba nih. Ntar juga kayaknya ada yang baru-baru nih mau masuk ke PBI Atma Jaya. Kira-kira kita dapat apa aja? Kira-kira dapat aja. Nomor satu, karena ini PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, sudah pasti akan belajar bahasa Inggris. Ya, jadi apapun level Inggris kamu sekarang, setelah kamu lulus dari Atma Jaya ini, dengan catatan kalau kamu kuliah bener ya, nggak suka bolos. Semua assignment dilakukan, dikerjain, latihan, semua dibuat. Bahasa Inggris kamu akan menjadi lebih baik. Jadi kamu akan mendapat pelajaran tentang bahasa Inggris. Satu lagi yang kamu bisa dapatkan di sini adalah ilmu tentang mendidik. Bukan kamu yang dapat pendidikan ya. Kamu akan mendapatkan ilmu bagaimana mendidik orang lain. Itu yang akan kamu dapatkan di PBI. Sih. Oke. Terus apa lagi nih? Nah, oh ya ini pertanyaannya ini kayaknya tadi udah dijawab, tapi kita tanya lagi ya nih. Masuk PBI tadi ada keinginan buat jadi guru, tidak kepikiran gak sih kayak apalagi waktu udah sebelum masuk atau waktu masuk kayaknya jadi guru not so bad atau gimana Kak? Pertama kali saya sadar bahwa itu saya akan dilatih untuk jadi guru itu kan waktu interview ya. Setelah itu saya nggak kepikiran tentang menjadi guru, sebab sewaktu zaman saya ya 2 tahun pertama itu memang fokus untuk memperbaiki bahasa Inggris. Jadi belum ada tuh ilmu pendidikan dan segala teori-teori pendidikan, kelas manajemen dan segala macam itu belum ada. Jadi mula-mula itu masih tetap aja bahasa Inggris pendidikannya tuh nggak kepikir sama sekali. Lalu waktu saya masuk semester 3, banyak kawan-kawan saya yang sudah mulai jadi part-timer di tempat-tempat kursus bahasa Inggris. Di Jakarta banyak kan? Jadi mereka sudah mulai jadi part-timer, mulai mengajar. Sebab itu dapat uang saku kan? Saya melihat teman saya sibuk sini itu nggak berminat juga. Tetap aja biar aja nggak apa-apa, nggak minat, pokoknya saya mah belajar bahasa Inggris aja. Terus masalahnya itu masalahnya bukan masalah, yang penting itu kejadian yang penting yang membuat saya lalu sadar saya mau jadi guru itu di semester keempat. Salah satu teman saya yang suka part timer itu nggak bisa ngajar. Kebetulan tempat kursusnya itu dekat rumah saya.
Jadi dia minta tolong, kamu gantiin saya itu ngajar sekali aja. Kan dekat rumah, nggak ngerepotin. Minta tolong, boleh nggak? Saya bilang, oke lah, namanya temennya. Masa nggak bilang, deket kok memang sama rumah, nggak jadi masalah lah, ya udah. Lalu saya menggantikan dia, masuk ke kelas, dan mengajar anak-anak SD itu bahasa Inggris. Dan ternyata, kok suka ya? Begitu. Oh, ternyata enak loh ngajar anak-anak. Itu menyenangkan juga ya. Menyenangkan, membuat saya senang, gembira. Jadi setelah itulah saya mulai berpikir mungkin saya suka ya jadi guru. Itu sesuatu jadi kemungkinan dulu. Sebelum itu kan nggak pernah kepikiran. Setelah saya mencoba masuk ke dalam kelas dan saya mendapati bahwa saya suka berinteraksi dengan anak-anak, mengajar mereka bahasa Inggris, lalu saya mulai mencari pekerjaan part-timer sebagai guru bahasa Inggris di tempat khusus bahasa Inggris. Setelah itu, ya kata orang, never look back. Jadi memang oke, saya akan jadi guru. Jadi tahun ketiga, tahun keempat kuliah itu fokus itu sudah ke ilmu pendidikannya. Bagaimana mendidik, bagaimana mengajar bahasa Inggris, itu saya kuliah benar-benar karena memang saya sudah berniat saya mau jadi guru bahasa Inggris. Definisi sesungguhnya you'll never know until you try ya. Betul, begitulah. Makanya jangan terlalu prejudis ya, berprasangka ya. Jadi guru, nggak mau. Coba dulu lah. Kalau memang tetap nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu kan suka. Siapa tahu. I see. Gitu ya. Jadi panggilannya di tengah-tengah ya, bukan dari awal. Tengah-tengah tiba-tiba berubah hati. Bukan dari awal. I see. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya sebentar. Let me see the list. Anda tadi, terus. Tadi kan artinya guru ternyata menyenangkan ya. Jadi teman-teman yang mungkin takut atau ragu buat jadi guru tidak usah takut untuk menjadi seorang guru ya. Apalagi guru bahasa Inggris yang menyenangkan ya. Cuman dari dulu sih bener sih guru bahasa Inggris biasanya yang paling seru sih. Tidak, Oke, lanjut. Terus, Oke. Nah, selama masa kuliah di PBI, ada momen yang paling berkesan nggak? Yang paling kayak ikonik banget gitu? Yang sampai sekarang masih keinget-inget? Saya sangat menikmati kuliah di PBI ya. Tapi kalau disuruh pilih satu momen, sebab ini cuma 1 jam kan ya. Disuruh pilih satu momen yang paling berkesan pada saya, untuk saya itu adalah English Days. English Days. Sekarang masih ada nggak English Days? Masih ada. Ada, masih ada. Kan kalau English Days itu zaman saya itu kan satu angkatan mahasiswa baru itu pergi keluar kota, tinggal di satu tempat selama 3 hari 2 malam, dan selama 3 hari 2 malam itu melakukan semua kegiatan dalam bahasa Inggris, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia ya. Itu untuk saya betul-betul berkesan. Karena memang mungkin karena di organisasinya dengan baik, banyak kegiatan, banyak permainan, banyak perlombaan yang membuat kami itu ngomong bahasa Inggris, jadi berani untuk ngomong bahasa Inggris. Itu betul-betul sangat terkesan untuk saya. Ya, enak dong Kak. Aku soalnya kemarin waktu English Days kita di online sih, mungkin karena pandemi ya. Ya, enak tuh jalan-jalan terus. Ya, memang anak-anak pandemi. Begitu, tidak adil. Lebih seru kalau bisa kumpul keluar ya. Waktu itu kalian pergi kemana emang? Apa ke rental suatu tempat atau gimana? Dulu itu saya rental tempat, memang sudah pasti ya fakultas keluar uang untuk sewa tempat.
Jadi kalau nggak salah dulu angkatan saya ada 100, kurang lebih 100 mahasiswa. Semua pergi ke sana, tinggal di satu tempat. Itu seperti bukan hotel lah ya, seperti villa. Jadi walaupun ada bangunan hotelnya, tapi ada lapangannya, makanya bisa treasure hunt, bisa segala macam. Seru jadinya, bisa bonfire. Sip. Enak bener. Tidak adil kemarin cuma Ya, online. nanti Tapi cuma online pun iya. minta pergi Tapi ini. cuma online pun masih seru sih kemarin Kak untungnya. Oke, Ya. jadi lingkungan waktu di PBI artinya seru banget dong Kak. Seru banget, makanya saya katakan dulu saya betul-betul menikmati 4 tahun kuliah di PBI. Sebab memang lingkungannya untuk saya ya sangat ramah. Senior juga ramah sama yang junior yang baru datang nih, adik-adik yang masih nggak tahu kanan, nggak tahu kiri. Semua ramah, nggak ada yang belagu gitu. Tidak ada senioritas yang aneh gitu ya. Nggak ada di PBI, nggak ada. Setahu saya di Atmajaya nggak ada, makanya saya mau kuliah di Atmajaya salah satunya itu. Lingkungan kampusnya, ada orang-orangnya, mahasiswanya semua ramah, baik. Tidak ada bully ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan the main first aja. Pertama, what is your first job, Kak? Pertama-tama kan kata kakak tadi sempat ngomong, kakak dulu karir woman dan sebelum itu itu guru, dosen? My first job memang guru bahasa Inggris. Jadi part-timer di salah satu kursus bahasa Inggris di Jakarta. Honor saya 3.500 per jam. 3.500 sekarang bisa beli apa? I see. First job itu dulu enjoy nggak? First job, did you like it? Ya, saya suka. Sebab itu tempat kursus dibilang kecil, juga tidak terlalu kecil sebab dia ada beberapa cabang. Tapi di setiap cabang itu nggak terlalu besar ya. Tempatnya kecil maksudnya. Jadi saya bisa gampang berkenalan dengan staff karena staffnya juga nggak banyak. Murid-murid juga karena rukonya kecil, murid-murid nggak bisa terlalu banyak, kenal dengan murid-muridnya lebih gampang, lebih enak. Kalau kecil itu lebih cepat akrab daripada kalau dia besar. Lebih erat ya hubungannya. Nah, lebih erat hubungannya. Ya? Betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dilihat dari CV kakak, pernah jadi dosen nih di Atma. Bagaimana rasanya jadi dulu dosen di PBI Atma Jaya? Maaf, pertanyaan bagaimana? Bagaimana rasanya jadi dulu dosen di PBI Atma Jaya? Kakak kan juga alumni juga, gimana rasanya? Saya lulus tahun 95 ya. Setelah lulus langsung diundang untuk jadi dosen part-time. Saya terus terang agak minder ya. Terutama kalau masuk ruang dosen. Sebab kan di sana dulu dosen saya. Kan sekarang jadi keluarga. Jadi rasanya minder gitu loh. Saya mengajar pun hanya diberi yang mata pelajaran kuliah tahun pertama, speaking 1, writing 1, vocabulary 1, mengajar anak-anak baru. Kalau di depan anak nggak apa-apa, sebab kan anak baru nggak tahu bahwa saya belum lulus. Bisa bergaya sedikit. Tapi kalau keluar kelas terus masuk ruang dosen, minder ya.
Nggak kebayang Lalu saya jadi kalau duduk di itulah tempat ruang sebabnya. guru. Lalu saya merasa bahwa kalau ini yang saya mau lakukan ya, mau jadi dosen, saya nggak bisa cuma punya I1 lalu jadi dosennya. Lalu saya Mm-mm. melanjutkan kuliah S2 supaya bisa dapat master. Eh, Hmm. yang pinteran dikit lah begitu. S2 di Atma juga, di PBI juga. Saya pergi ke Australia di Brisbane, University of Queensland. Hmm. I see. Langsung pergi keluar ya S2-nya ya. Ya, I eh, see. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Sebentar. Oke nih. Dulu kan pengajar tuh. Terus gimana tuh? Kok bisa berpaling ke pekerjaan kayak storyteller tadi? Kok bisa berpaling ke content creator kayak YouTuber, blogger, author, sama storyteller? Kok bisa? Apa yang membuat kok bisa? berpaling hati? Itu adalah karena keadaan. Sebab Hmm. kan memang karena ya keadaan keluarga menyebabkan saya harus memutuskan bahwa saya harus berhenti berkarir, saya perlu di rumah. Dan di rumah pun fokus saya, seperti saya katakan, itu adalah membesarkan anak. Jadi saya tidak bisa punya pekerjaan yang ada jadwal ketat ya. Sebab I see. saya ada di rumah. Nah, kalau saya sebagai author, sebagai blog, sebagai YouTuber, kalau saya ada waktu, anak di sekolah, kalau saya ada waktu, saya buat. Kalau tiba-tiba anak libur sekolah atau karena pandemik begini seperti ini 6 bulan anak tidak sekolah di rumah, ya saya tidak perlu menulis ya tidak apa, tidak perlu buat blog, tidak perlu YouTube. Maksudnya tuh tidak ada tanggung jawab untuk bekerja dan tidak mengurus anak. Lebih Jadi fleksibel saya ya pekerjaan yang ini. Nah, ya, pekerjaan ini adalah fleksibel. Saya adalah bos sendiri-sendiri, ya. Saya yang menentukan kapan saya kerja, kapan saya berhenti. Seperti itu. Itu bagi saya lebih cocok untuk situasi dan kondisi saya sekarang. Ya sih benar sih. Aku juga bakal milih kayak gitu kalau situasi berganti ya. Artinya kakak bisa apa namanya dengan fleksibel tidak kehilangan passion kakak ya untuk berkarya dalam Ya, bahasa Inggris ya. betul. Nah, dari profesi-profesi yang pernah kakak apa namanya dalami dari semua bidang-bidang tersebut, ada nggak similarity dari antara mereka kayak kan tadi kakak bilang kan awal kakak pengajar, habis dari pengajar terus kakak kan jadi sekarang jadi storyteller, blogger, sama youtuber. Itu ada similarity nggak dari itu semua? Kalau similarity-nya boleh dibilang adalah dulu sebagai pengajar dan sekarang sebagai storyteller, saya memberi informasi ke orang. Itu persamaannya. Nah, kalau perbedaannya adalah jenis informasi yang bisa saya berikan kepada orang. Contohnya ya, ini pen, kan? Kalau saya bilang, saya kasih kamu informasi ya, di dalam pen ini ada isinya. Kalau saya sebagai pengajar, cuma ada satu kemungkinan jawaban di dalam itu isinya apa? Apa dalamnya? Tinta. Nah, sebagai dosen, sebagai pengajar, tidak ada jawaban lain isi bolpen ini selain tinta. Sebagai penulis, terutama kalau saya kan penulis cerita fantasi ya, itu kemungkinan tidak terbatas bagi saya untuk bilang di dalam pen ini isinya apa. Kalau saya mau bilang dalam pen ini isinya adalah semua jiwa-jiwa yang musuh-musuh saya yang sudah saya letakkan dalam sini, atau kamu mau bilang
saya ini seperti Ghostbuster, saya itu eh, pergi berburu semua makhluk-makhluk halus, saya masukkan dalam sini, jadi saya simpan dalam di sini ya. Itu saya bisa bilang begitu. Apa isi itu terserah saya, imajinasi ya. Jadi kalau ditanya apakah lebih suka dulu yang sekarang, sebab dulu pun waktu jadi pengajar harus menulis research paper. Sebagai pengajar dosen itu wajib untuk nulis research paper. Sekarang pun menulis juga, menulis cerita-cerita fantasi. Kalau ditanya saya lebih suka yang mana, saya lebih suka yang sekarang. Sebab kemungkinannya tidak terbatas yang namanya fantasi itu. Terserah kamu mau berimajinasi seperti apa, tidak ada yang larang namanya fantasi. Kalau jadi dosen nggak boleh. Ngarang-ngarang nggak boleh. Aneh itu namanya. Nggak boleh ngarang, fakta. Jadi menurut itu saya guru yang sangat susah kalau coba-coba. I see. Jadi ada sama-sama tapi tidak mirip ya, karena di konsep itu ya. Satunya imajinasi bisa lebih dilepaskan, satunya ya harus lebih dengan fakta ya. I see. Nah, tapi dulu waktu kakak jadi pengajar, ada nggak ilmu yang kakak ambil sebagai pengajar terus jadi ke author kayak apakah sebagai pengajar membantu kakak dengan profesi kakak yang sekarang? Dari dulu, profesi dulu yang bisa dibawa ke sekarang. Saya rasa seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa dulu tuh kalau biasanya menulis academic paper ya, ataupun belajar lesson plan, mungkin belajar lesson plan. Kalau bikin lesson plan itu kamu harus tahu tujuannya itu apa kan? Objektifnya apa? Kamu masuk ke kelas itu mau mengajar apa? Kalau objeknya sudah tahu, lalu kamu menjelaskan bagaimana cara kamu bisa mencapai objektif itu. Kamu harus melakukan langkah-langkah apa. Itu sama dengan menulis cerita ya. Kalau menulis cerita, kamu perlu tahu endingnya tuh seperti apa. Endingnya seperti apa, baru saya bisa menyusun karakter itu, pergi ke sini, ketemu si ini, lalu ini terjadi, lalu saya menyusun cerita sehingga sampai endingnya itu di situ. Jadi belajar struktur. Itu kebiasaan dari pekerjaan yang dulu jadi guru, bikin lesson plan. Yang sekarang sampai sekarang saya bawa untuk menulis. Ini saya ya, setiap penulis beda loh. Tidak semua menulis. Nah, ini kita nanya kakak kan, kakak special guest kita. Waduh, kalau ini lagi. Oke nih. Ini ada pertanyaan nih kak dari Jeng Maynot. Is there anything you miss from your life as a lecturer? Kalau sekarang ditanya itu, pertanyaan itu jawaban saya adalah tidak. Kalau pertanyaan itu ditanya 1 tahun atau 2 tahun setelah saya berhenti kerja, itu jawaban saya akan lain. Tapi kalau sekarang, setelah 12 tahun ya, saya sudah tidak jadi pengajar, tidak bergelut dalam dunia pendidikan, sudah 12 tahun. Itu betul-betul kalau saya bilang, sudah saya tutup bukunya, sudah selesai the end. Saya sekarang sudah memulai cerita yang baru. Dan saya menikmati cerita yang sekarang. Kemanapun akhirnya ini akan endingnya tuh seperti apa, saya belum tahu. Jadi kalau ditanya Miss teaching, Miss itu enggak. Sekarang enggak. Udah move on ya kak? Udah tidak ada memori-memori dahulu, udah
cukup di masa lalu aja Memori gitu. itu, memori itu ada. Tetap kalau saya ingat, oh zaman dulu itu tetap saya ingat dengan my precious memories ya. Tetap menjadi memori saya ada. Saya hidup saya sebagai seorang itu tidak saya sesali. Saya sangat bangga dengan pekerjaan saya dulu, dengan apa yang saya capai dulu. Tapi kalau kamu tanya, pengen nggak balik lagi gitu loh? Nggak pengen balik. Itu sudah cukup. Tapi memori tetap memori. Memorinya masih tetap indah, masih tetap nostalgic masih. Tapi keinginan untuk kembali tidak. Kangennya nggak nyampe kangen yang aduh pengen lagi, tapi cuma kangen kayak kangen mungkin sama murid-murid dulu kayak gitu kali ya. Enggak, CLBK sih, cinta lama. Enggak. I see. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan closing nih. Ada 2 pertanyaan closing nih. Pertama, ada pesan untuk mahasiswa PBI Atmajaya nggak yang mungkin mau masuk ke profesi yang kakak jalani sekarang? Ada nggak? Ada tips atau pesan? Pesan. Kalau kamu harus ingat ya, kalau kamu ingin jadi penulis, kamu harus ingat bahwa profesi ini harus kamu perlakukan seperti kamu membuka bisnis sendiri, ya. Jadi kamu tidak bisa mengharapkan bahwa setiap bulan akan ada uang masuk secara rutin ya, kalau tidak seperti kamu kerja di kantor, ya, setiap bulan uang masuk. Karena ini adalah bisnis kamu sendiri, ya, kamu harus ingat, kamu harus memperlakukan profesi ini seperti seakan-akan ini bisnis. Jadi, semakin besar modal yang kamu tanamkan, kemungkinan semakin besar hasil yang kamu dapat. Semakin itu semakin waktu yang kamu berikan untuk melakukan hal ini, ya, itu semakin besar kemungkinannya bahwa kamu akan mendapatkan hasil, ya. Jadi nggak bisa itu kalau saya nulis 10 menit aja sehari ya. Bisa, bukan tidak bisa. Tapi kalau menulis 10 menit sehari, ya jangan mengharapkan itu uang datang banyak. Uang akan datang sesuai dengan usaha yang kamu kamu tanamkan di situ. Itu satu. Jadi kamu harus memperlakukan profesi ini sebagai sebuah bisnis. Ya. Apakah kamu bisa dapat uang untuk menghidupi diri loh, maksudnya bukan uang jajan itu, untuk menghidupi diri? Bisa, kemungkinannya ada. Tapi seperti saya bilang, kalau kamu berbisnis, kemungkinan kamu dapat untung, kemungkinan kamu rugi juga ada. Ya, berarti tidak ada uang masuk. Itu satu. Yang kedua yang saya mau kasih ya, tapi ini pendapat pribadi ya. Tolong kalau bisa itu menulis apa yang kamu suka. Ya, jangan ikut tren. Sebab kalau kamu menulis apa yang kamu suka, itu kelihatan, terasa. Jangan pernah memandang rendah para pembaca. Para pembaca itu membaca cerita kamu dan mereka bisa merasa sebenarnya kamu suka enggak nulis cerita ini. Itu kelihatan jelas di tulisan kamu. Jadi kalau kamu mau jadi penulis, saya sarankan kamu dengarkan kata hati kamu, kamu suka menulis apa. Itu saja, saya 2 saja ya. Lain kali kalau ada saya tambah yang lain, biar nanti pada sukses. Sesuai dengan quote right from the heart ya kak ya? Iya. I see. Oke, sekarang pertanyaan kedua, ada nggak saran untuk calon mahasiswa yang mungkin masih ragu atau masih malu-malu untuk masuk ke education English atau pendidikan bahasa Inggris? Ada nggak pesan dari kakak? Kesan.
Sekarang yang saya tanyakan adalah kenapa ragu? Apakah keraguan itu disebabkan karena nanti kalau lulus jadi apa? Apakah karena saya nggak mau jadi guru, nggak mau, pokoknya nggak mau, makanya nggak mau masuk fakultas pendidikan karena nggak mau jadi guru. Ini saya mau promosi lagi, boleh ya? Boleh. Buku ini ditulis oleh saya dan kawan-kawan angkatan 91 untuk memperingati 25 tahun kelulusan kami dari Fakultas Atmajaya PBI. Ya, di dalam buku ini menceritakan setelah 25 tahun itu lulus dari Atma, kita menjalankan profesi apa saja. Dan kalau kamu baca buku ini, kamu bisa lihat ini orang-orang 24 orang ini tersebar di seluruh jenis pekerjaan dan profesi yang ada. Ya, buku ini kami sumbangkan ke fakultas. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada sisanya atau enggak. Kalau ini sudah tidak ada, ini buku cetak ya. Kamu bisa pergi ke website Atmajaya, fakultas pendidikannya, klik bagian research dan publication, itu ada e-booknya, bisa di-download. Nah, dan kamu bisa melihat bahwa di sini, kalau kamu nggak mau jadi guru ya, tapi kamu mau bekerja di bidang pendidikan, itu tidak berarti kamu harus jadi guru. Kamu, menurut buku ini ya, ini kesaksian, fakta loh, bukan fantasi ya. Kamu bisa jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kamu tidak masuk kelas, kamu jadi manajer sekolah. Atau kamu bisa bekerja di bagian kurikulum desain. Juga kamu tidak masuk kelas mengajar orang. Kamu desain kurikulum, ya. Lalu kamu memastikan jadi inspektur lah, memastikan bahwa kurikulum itu diimplementasikan di lapangan. Itu kemungkinannya kalau kamu tidak mau jadi guru, tapi ingin bekerja di bidang pendidikan. Kalau kamu tidak mau bekerja di bidang pendidikan, mau di bidang marketing, mau masuk perbankan, mau punya bisnis sendiri, jadi fashion designer. Ini semua ada di sini. Kamu bisa download, baca, dan lihat bagaimana belajar di PBI itu menolong mereka untuk menjalankan profesi mereka sekarang ini. Nah, jadi jangan ragu, jangan takut bahwa masuk bahasa Inggris tapi nggak mau jadi guru, terus nanti kalau lulus nggak bisa cari kerja. Itu tidak betul. Kamu bisa cari kerja di mana saja dengan catatan kamu kuliah yang benar ya. Jangan asal-asal lulus IP pas-pasan. Nah, itu memang nggak ada yang mau merekrut kamu di perusahaan. Belajar yang betul-betul dapat ilmu untuk ngomong bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris, punya ilmu bagaimana mendidik orang. Kamu mau kerja di bidang apa saja, bisa. Itu komentar saya. Terima kasih ya Kak, untuk hari ini kita sudah melewati 1 jam untuk episode kali ini. Kita tutup aja kali ya. Kita tutup aja ya Kak. Terima kasih untuk perbincangan kali ini, untuk episode ini. Terima kasih Kak Octavia untuk tamu ini, dan terima kasih juga. Ini kayaknya Kakak ada nih teman-teman seangkatannya ini di komentar nih. Ada Kak Yeni, ada Kak Tivi, sedang sharing on Kakak juga. Terima kasih untuk penonton-penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini of PBI in 60 minutes. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang nggak usah ragu lagi untuk masuk ke PBI. Tadi kan Kakak sudah bilang ya. Juga jangan lupa untuk membaca, kalau ada yang tertarik untuk membaca buku-buku dari alumni kita. Well, that is all for today. Goodbye Kak Octavia. Goodbye juga untuk para viewers. I'm Carmen and I'm signing off from PBI in 60 minutes. You can be anything. Terima kasih semuanya.
Terima kasih. Lala. Bye-bye.